Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Ketemu lagi dengan Amang Rolas Gultom di sini. Selamat hari Minggu Amang. Selamat hari Minggu Kak Novi dan Kak Novi Borusiagian. Selamat hari Minggu Kakak. Selamat hari Minggu adik-adik dan juga ada Inang Sintua Borusialagan. Selamat hari Minggu Inang. Selamat hari Minggu adik-adik. Ya, sekarang pada Minggu pagi ini untuk kebaktian kita juga ditemani oleh para pemusik kita dengan organis kita yaitu Kak Sarah Boru Manurung. Dengan pianis kita Johannes Purba. Dan pemain gitar kita Amang Ferry Manurung. Baik, untuk mulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Pujian, Semut Badannya Kecil. Di dalam nama Allah Bapa
dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Tetapi oleh Dia, kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadikan hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, berilah iman yang hidup bagi kami, agar kami tetap percaya pada anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Jadikanlah hati kami tahir ya Allah, dan perbaharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Kuatkanlah iman kami, supaya kami tetap bersuka cita, mengingat keampunan dosa kami, oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Adik-adik, hukum Tuhan yang ditetapkan pada minggu hari ini, yaitu titah ke-1. Demikian bunyinya. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Maksudnya adalah, kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama meminta kekuatan kepada Tuhan untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Adik-adik, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Kidung Jemaat nomor 422, Yesus Berpesan. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ya, minggu ini pengumumannya apa ya, Mang? Minggu ini pengumumannya masih seperti biasa untuk adik-adik kita yang berada di rumah. Kita masih kebaktian di rumah ya Kak. Karena kan saat ini masih ada pandemi virus corona.
Ya sama jangan lupa adik-adik kirimkan foto waktu kalian ibadah di grup kelasnya masing-masing ya. Selanjutnya kita akan doa syafaat yang dipimpin oleh teman kita. Terima kasih Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu pada hari ini dapat melaksanakan ibadah online. Tuhan berkati kakak, abang sekolah minggu kami, orang tua kami, supaya mereka dapat membimbing kami lebih baik ke depannya. Tuhan berkati juga teman-teman kami yang berada di tempat mana saja, supaya mereka diberi kesehatan selalu. Tuhan juga berkati presiden, wakil presiden, menteri-menteri, dan lainnya, supaya mereka selalu dilindungi dan diberi kesehatan. Tuhan, kami meminta ampun supaya semua dosa-dosa kami diampuni. Tuhan, kiranya corona ini cepat pergi dari negara kami. Kami sekarang mau melanjutkan ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik sekalian, sekarang kita akan mendengarkan khotbah. Tapi sebelum kita mendengarkan khotbah, kita akan menyanyikan dari buku WND nomor 688. Tapi sebelumnya, Amang berpesan, jangan lupa untuk mempersiapkan buku dan alat tulis ya Kak. Ya. Juga Alkitab untuk diletakkan di meja, nanti biar kita bersama-sama mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh inang situa kita. Baik, mari kita bernyanyi dari buku WND nomor 688. Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita mau belajar firman Tuhan. Kalian sudah siapkan Alkitab kalian ya? Sebelum kita belajar firman Tuhan, kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus, ajarilah kami Tuhan, supaya kami mengerti firman Tuhan dan supaya kami bisa melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunilah dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan minggu ini terambil dari kitab Injil Lukas 2 ayat 41 sampai dengan 52. Sudah dapat semua? Lukas 2 ayat 41 sampai dengan 52. Inang akan bacakan ayat ini buat kalian sambil kalian mendengarkan dan melihat gambar-gambarnya. Ya, ada nanti kalian lihat gambarnya sesuai dengan ayat Alkitabnya. Judulnya adalah Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun,
pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik, ayatnya cukup panjang ya. Semoga dengan gambar-gambar tadi kalian mengerti ceritanya. Jadi, cerita Alkitab tadi ada seorang anak laki-laki berumur 12 tahun. Namanya Yesus. Kalau umur 12 tahun itu kira-kira kelas berapa ya? Kelas 6 SD ya. Kira-kira kelas 6 SD anak Ibrani. Nah, Yesus. Siapakah Yesus itu adik-adik? Iya benar, Yesus ini adalah Tuhan kita. Tuhan Allah yang turun ke bumi menjadi manusia. Di Alkitab tadi dikatakan, Yesus dan ibunya Maria serta ayahnya Yusuf pergi ke Yerusalem. Mereka hendak merayakan Paskah. Kalau kita adik-adik merayakan Paskah, itu adalah artinya kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, 3 hari setelah Jumat Agung. Tapi dalam Alkitab ini, Paskah yang dirayakan adalah ucapan syukur karena bangsa Israel telah bebas dari penjajahan bangsa Mesir. Nah, adik-adik, dari tempat tinggalnya Yesus ke Yerusalem itu jauh sekali. Mereka berjalan kaki lamanya 5 hari adik-adik. Bayangkan berjalan kaki selama 5 hari. Waktu itu belum ada kendaraan adik-adik. Mobil belum ada. Ojek online juga enggak ada. Apalagi pesawat.
Belum ada. Mereka ramai-ramai rombongan berjalan kaki. Ketika mereka tiba di Yerusalem, mereka mengadakan ucapan syukur, memberikan korban persembahan di dalam bait Allah, di dalam gereja. Setelah mereka beribadah, mereka pulang. Ibu Yesus yaitu Ibu Maria serta Ayah Yusuf dan Yesus serta rombongan meninggalkan rumah ibadah Yerusalem. Ketika berjalan itu, Ibu Maria dan Bapak Yusuf tidak melihat anaknya, tidak melihat Yesus. Mereka pikir Yesus bermain dengan teman-temannya atau ada dalam keluarga yang lain. Mereka cari, apakah kamu melihat Yesus? Tidak. Apakah kamu melihat Yesus? Tidak. Wah, mereka mulai takut adik-adik. Mereka mulai cemas. Yesus di mana? Dicari ke sana, tidak ada. Dicari ke sana, tidak ada. Mereka berdoa, ya Tuhan, di mana anak kami? Karena mereka tidak menemukan Yesus, akhirnya mereka memutuskan mereka kembali ke Yerusalem. Sambil terus bertanya kepada orang-orang di jalan, siapa tahu ada yang melihat Yesus. 3 hari lamanya adik-adik, mereka sampai di Yerusalem lagi. Mereka sampai di dalam bait Allah lagi. Wah, senang sekali. Ternyata mereka menemukan Yesus. Yesus ada di dalam bait Allah adik-adik, di tempat ibadah. Wah, Tuhan Yesus sedang apa ya? Tuhan Yesus sedang duduk adik-adik, dikelilingi oleh para alim ulama, para guru-guru di gereja itu, ya guru-guru agama. Mereka sedang berdiskusi, sedang tanya jawab. Anak kecil umur 12 tahun bertanya jawab dengan alim ulama. Itu udah adik-adik. Alim ulama itu heran, terkagum-kagum. Bukan main. Tuhan Yesus pintar banget. Tuhan Yesus pandai banget. Dia bisa jawab semua pertanyaan. Dia bisa menjelaskan dengan baik. Dan dia juga banyak bertanya. Adik-adik, ibunya, Ibu Maria begitu melihat Yesus langsung senang sekali. Nak, mengapa kamu berbuat demikian? Bapamu dan aku sangat cemas. Lalu Yesus bilang, kenapa kalian mencari aku? Aku kan harus ada di rumah Bapakku. Wah, adik-adik, Ibu Maria nggak mengerti, Bapak Yusuf nggak mengerti, orang-orang nggak mengerti. Tapi adik-adik, jawaban Yesus itu bukan jawaban melawan atau jawaban marah. Ya, jawaban Yesus itu menandakan Yesus ini adalah anak Allah. Dia senang ada di dalam gereja. Dia senang ada di dalam rumah Tuhan. Yesus anak yang patuh. Ibu Maria dan Bapak Yusuf bilang, ayo pulang ke Nazaret. Dia ikut, dia pulang. Dia taat, dia dengar-dengaran, dia pulang. Sampai ke Nazaret. Dia terus bertumbuh adik-adik. Dari kecil terus bertumbuh. Dia banyak mendengar, dia belajar. Ya, selain pintar, dia juga menjadi anak yang baik. Tuhan senang, orang tuanya senang, dan semua orang senang melihat Yesus. Nah, itu cerita Alkitabnya. Nah, adik-adik, nih Inang ditemani lagi sama teman kita. Hai Ucok. Hai Inang. Apa kabarmu Ucok? Aku sebel banget Inang. Aku sebel. Aku lagi sebel ini. Ucok, kamu sebel kenapa? Aku sebel sama mama. Aku dimarahin melulu, disuruh belajar. HP-ku diambil Inang. HP-ku disita. Oh, kamu lagi sebel karena HP-mu diambil sama mama ya? Memangnya kenapa mama marah sampai HP-mu diambil Ucok? Kemarin aku gak mau belajar Inang. Aku main game terus. Oh, Ucok,
Kamu main game terus ya? Game online dari HP-mu. Kamu gak mau belajar, ya pantas lah Ucok. Mamamu marah. Inang, ini kan lagi corona. Kan aku gak punya hiburan, Inang. Hiburan aku hanya HP. Kenapa sih gak dibolehin main HP? Gak boleh keluar. Ada corona. Di rumah main HP, HP-nya diambil. Ih, sebel banget ya sama mama. Ucok, kalau mama marah, pasti itu ada maksudnya Ucok. Kalau kamu main HP terus, nanti matamu bisa rusak Ucok, pakai kacamata masih kecil. Kamu juga jadi malas belajar, nilaimu jadi jelek. Ucok, ini ada cerita nih, kamu bisa lihat. Adik-adik, ini Inang mau tunjukin nih, ada cerita anak yang malas belajar. Ya, gara-gara malas belajar, jadinya apa adik-adik? Ayo kita lihat ya. Ucok, kamu lihat juga Ucok. Ya, nanti kamu mengerti. Baik Inang, aku duduk manis dulu ya Inang. Baik Ucok, anak yang baik. Di saat jam pelajaran, ada salah satu siswa yang tertidur pulas di tempat duduknya. Sebut saja siswa tersebut adalah Ucok. Dia adalah siswa yang paling malas di antara teman-temannya. Melihat Ucok sedang tertidur, guru pun langsung menegurnya. Hei Ucok, ini waktunya pelajaran, bukan untuk tidur di kelas. Kalau kamu tidak menghormati saya tidak akan menjamin kamu menjadi siswa berprestasi. Aduh, Bapak ini mengganggu saya saja. Saya sedang ngantuk, Pak. Biarkan Ucok tidur dong, Pak. Hei Ucok, ayo belajar kelompok. Apaan sih kamu? Udah sana pergi, ganggu aku main game aja. Baiklah kalau begitu. Waktu ujian semester dimulai, Ucok merasa kebingungan saat mengerjakan soal. Dia terus menggaruk-garuk kepala dan melirik ke kanan ke kiri berharap bisa melihat lembar jawaban teman. Ujian telah selesai. Semua nilai ujian semester dipajang di papan informasi. Begitu Ucok melihat nilainya, Ucok sangat kecewa karena nilainya sangat rendah daripada teman-temannya. Melihat hal tersebut, Ucok hanya bisa meneteskan air matanya. Ucok sangat menyesal atas perbuatannya selama ini. Dengan malu-malu, Ucok meminta maaf kepada temannya. Ucok merasa bersalah karena sering mengabaikan ajakan baik temannya. Ucok juga minta maaf kepada gurunya dan berjanji akan selalu menghormati guru baik saat pelajaran maupun di luar pelajaran. Nah adik-adik, tadi udah lihat ya, ada video cerita tentang gara-gara malas belajar. Nah adik-adik, firman Tuhan pagi ini mengajarkan kita harus terus belajar. Ya, judulnya pagi ini pelajaran Alkitab kita, aku mau terus belajar. Inang, kenapa sih kita harus belajar? Adik-adik, kita harus belajar karena kita mau pintar, kita mau pandai. Orang yang mau belajar, dia akan memiliki pengetahuan. Orang yang mau belajar,
dia akan memiliki kemampuan. Ya, belajar itu sangat penting adik-adik. Belajar itu diumpamakan seperti makan. Kalau kita nggak makan, pasti kita lapar ya adik-adik ya. Kalau kita lapar, badan kita lemas. Kalau badan kita lemas, kita gampang sakit. Ya, imun kita turun. Tapi kalau kita makan, kita kenyang. Badan kita kuat, sehat. Imun tubuh kita bagus. Penyakit nggak masuk ke dalam badan kita. Seperti itu juga adik-adik. Kalau kita mau rajin belajar, ya kita akan menjadi pintar, pandai, punya banyak pengetahuan, punya banyak kemampuan. Nah adik-adik, kalau kita belajar, itu bukan hanya belajar saat mau ulangan aja. Kayak cerita tadi, video tadi ya. Kita belajar itu setiap hari adik-adik. Ya, kita ulangin pelajaran sekolah, kita baca buku pelajaran, kita mengerti, kita latihan soal. Kalau kita setiap hari belajar, maka kita akan ingat, kita akan jadi anak yang pintar. Adik-adik, belajar itu belajar apa aja ya Inang? Belajar itu banyak hal adik-adik, bukan cuma pelajaran sekolah. Saat ini kita lagi belajar Alkitab, belajar firman Tuhan. Untuk apa firman Tuhan kita pelajari Inang? Adik-adik, tadi kan sudah dengar ya, hukum Taurat yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu, tidak ada Allah lain kecuali aku. Artinya Tuhan kita itu esa, Tuhan kita itu satu. Tuhan sudah berfirman, ya, kata-kata Tuhan ada di dalam Alkitab ini. Semua firman Tuhan ini baik. Kita harus banyak belajar. Ya. Banyak sekali firman Tuhan untuk kebaikan hidup kita. Untuk membimbing kita, memimpin kita adik-adik sampai nanti, sampai kalian besar. Adik-adik, coba. Ini Inang mau tanya nih, ada satu peribahasa, kalian teruskan ya. Rajin, pangkal, titik-titik. Apa? Oh pinter, rajin, pangkal, pandai. Malas, pangkal, titik-titik. Ya, malas, pangkal, bodoh. Adik-adik, apa artinya itu? Kalau rajin belajar, maka dia akan menjadi pandai. Kalau dia pandai, dia bisa mencapai cita-citanya. Kalau dia sudah bisa mencapai cita-citanya, dia nanti bisa bekerja yang bagus. Ya, kalau dia sudah bisa bekerja yang bagus, dia punya penghasilan yang banyak. Kalau dia punya penghasilan yang banyak, dia bisa bawa mama papanya jalan-jalan mungkin ke luar negeri. Mama papanya bangga, senang. Ya, dia bahagia. Tapi kalau malas belajar, dia akan menjadi anak yang bodoh. Kalau anak yang bodoh itu adik-adik, dia tidak bisa mencapai cita-citanya. Dia tidak bisa bekerja yang bagus. Dia tidak punya penghasilan. Kalau dia tidak punya penghasilan, nanti dia bisa jadi anak yang jahat. Suka menipu, mencuri. Mama papanya pasti sedih, kecewa, menangis, tidak bangga. Adik-adik mau yang mana? Mau yang bahagia, mama papa senang, atau mau yang buat papa mama sedih? Ya, kalau adik-adik mau buat mama papa senang, adik-adik
harus mau terus belajar. Ulangi pelajarannya, baca bukunya. Ya, firman Tuhan juga kita baca, kita mengerti dan kita lakukan. Belajar itu kapan saja adik-adik, di mana saja, banyak hal. Bermain itu juga belajar. Mendengar nasihat mama papa itu juga belajar. Ya, banyak hal. Dan ingat satu adik-adik, jangan pernah merasa pintar atau lebih pintar dari orang lain. Jangan menjadi anak yang sombong. Ya. Belajar terus. Ya. Haus akan ilmu pengetahuan. Lalu terakhir adik-adik. Kalau adik-adik sekarang masih kecil, masih sekolah minggu, kan masih terus bertumbuh ya. Mungkin sekarang ada yang umur 6 tahun, tahun depan 7 tahun, tahun depannya lagi 8 tahun, terus bertumbuh. Kelihatan dari badannya makin besar, makin tinggi, ya. Tapi firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita adik-adik, kalau bertumbuh itu bukan dari badannya saja, tapi bertumbuh juga imannya. Ya, harus menjadi anak yang baik. Anak yang mau mendengar pelajaran, mendengar nasihat mama papa, mendengar firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu semua adalah anak-anak Tuhan. Kalau adik-adik sekolah minggu anak-anak Tuhan, ingat, anak-anak Tuhan harus rajin belajar. Anak-anak Tuhan harus senang belajar. Oke? Nah adik-adik sekarang sebagai penutup, ayo ikuti Inang ya, sama-sama ucapkan. Aku mau terus belajar. 1, 2, 3. Aku mau terus belajar. Amin. Kita berdoa adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami sudah belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kami harus terus belajar, harus rajin. Tuhan Yesus, ajarilah kami Tuhan menjadi anak yang rajin, anak yang dengar-dengaran, anak yang taat. Supaya kami menjadi anak yang pintar, anak yang pandai, anak yang menyenangkan hati orang tua, terlebih Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, berkatilah mama, papa kami. Berikanlah berkat rezeki, kesehatan. Berkatilah juga abang, kakak, guru sekolah minggu kami. Para pendeta, sintua, semuanya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunkanlah dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tapi dari tadi Amang lagunya ada kata-kata semut. Yang selanjutnya juga kita mau nyanyi lagunya tentang semut nih Amang. Emang kenapa sih Amang sama semut? Semut itu kecil Kak, ya tapi dia rajin. Oh berarti kita tidak boleh malas ya Amang kayak boleh, semut? Kita mesti rajin. Oke, kalau gitu selanjutnya kita mau nyanyikan lagu Kidung Pujian, Si Semut Yang Kecil. Meski
kecil, buat apakah kamu waktu musim panas kumpul rejeki? Meski badanmu lemah, Allah Bapa pelihara orang yang percaya makin teguhlah. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah ini. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai jumpa. Suara